Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi min dhulumatil wa wahmi tukrimuna wa bi tukrimuna nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama hatta yufhama innaka anta ta'lam innaka anta wa la ta'lam a'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fahman nabiyyin fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa hifdzal wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi aghnina bil wa 'ilmi zayyina bil hilmi wa zayyina bil wa 'ilmi akrimna bit taqwa wa akrimna bil wa taqwa jammilna bil 'afiyah wa jammilna bil ya arhamar rahimin. ya arhamar Wa rahimin. sallallahu wa ala sallallahu sayyidina Muhammadin ala sayyidina wa ala Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita dalam kitab Fathul Gharib Al-Mujib ala Tahdhib at-Targhib wa Tarhib. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الترحيب من الكبر والإعجاب. Ancaman dari sifat sombong, wal i'jab dan ujub, merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Yang dimaksud di sini al-jannah adalah surga Allah. Naj'alha, kami jadikan itu surga, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan, bagian fil ardi 'ala nas, kesombongan di muka bumi terhadap manusia. Wala fasada, juga kami peruntukkan itu surga untuk orang-orang yang tidak menginginkan fasada, kerusakan, bi fi'lil ma'asi, dengan mengerjakan kemaksiatan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas bahwasanya surga tidak diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki sifat sombong di situ, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan berbuat kerusakan ada di muka bumi, bifi'lil ma'asi, dengan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau memalingkan khaddaka. Khaddak ini khad pipi, ya, pipi maknanya diri kamu,
wajah kamu linnas kepada manusia. Lengos bahasa kita begitu. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan ada di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kulla mukhtal, orang yang angkuh, fakhur, dan berbangga diri, sombong. Nah, itu enggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat tersebut tentang tahdir, ancaman bagi mereka orang-orang yang memiliki sifat takabur, al-kibir, sifat sombong, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ini bahaya. Tentang bahaya daripada sifat sombong ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yadkhulul jannata, kata Nabi, enggak masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya misqalu dzarratin, seberat biji atom, sedikit, min kibrin, dari sifat sombong. Dimanai oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tidak masuk ke dalam surga bisa selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti mukhalad finnar, kekal dalam api neraka Allah. Bagi siapa? Liman istahalla al-kibra, bagi orang yang menghalalkan sifat sombong. Karena sombong ini keharamannya mujma' alaih, sepakat para ulama tentang keharaman sifat sombong dengan nas Al-Quran, hadis Nabi. Sehingga kalau ada orang yang menghalalkan sifat sombong, kufur dia. Ya, kufur itu. Kalau ada orang yang menghalalkan sifat sombong, karena keharamannya mujma' alaih, sepakat para ulama dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dikatakan bahwasanya la yadkhuluha ma'al awwalin, atau artinya maknanya dia enggak masuk ke dalam surga bersama orang-orang terdahulu. Artinya apa? Mampir dulu masuk ke dalam neraka, dicuci dulu dosanya sampai habis, baru masuk ke dalam surga. Nah, itu tetap artinya orang yang mati ada tauhid, mati ala Islam, mati dalam keadaan Islam, cuma bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan diantaranya sifat sombong. Qala rajul, berkata seorang sahabat yang bernama Malik bin Murarah, wakila ghairu, ada pendapat yang mengatakan bukan beliau. Setelah Nabi mengatakan itu, ini sahabat Malik bin Murarah mengatakan, inna rajulan yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Nabi, sesungguhnya ada seorang, dia senang, suka bajunya bagus, sendalnya bagus, intinya penampilannya rapi, bagus. Apakah itu juga termasuk sombong? Dia punya pakaian cakep, bagus, mahal. Dia punya sepatu, sendal, ya bagus, mahal. Apakah itu juga termasuk sombong? Qala Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah. Allah zat yang maha indah, senang kepada yang indah, senang kepada yang bagus. Kata Nabi, itu bukan termasuk sombong. Al-kibru, sombong itu, kata Nabi, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan, mengecilkan orang lain. Itu namanya sombong. Sombong batrul haq, orang yang menolak kebenaran, orang sombong namanya. Nah, bicara dengan hak, kebenaran, apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Al-haq itu ma wafaqal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Yang dimaksud dengan hak adalah segala yang sesuai dengan Al-Quran
hadis Nabi, ijma' para ulama, dan kias, itu namanya hak. Yang berbeda, bertentangan dengan itu, namanya batil namanya. Jadi yang dimaksud dengan sombong, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan, mengecilkan orang lain. Itu sombong namanya. Kalau penampilan bagus, ya tergantung hatinya dia. Ya. Kalau hatinya rusak, niatnya apa? Buat bangga-bangga, ya sombong namanya. Nah, tapi kalau penampilannya bagus, diniatkan di'izzil Islam, untuk kemuliaan Islam, biar orang Islam gak dipandang remeh, ya, gak dipandang kecil, penampilan bagus segala macam, gak apa-apa. Ya. Nah, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah, senang kepada yang indah, yang bagus. Bahkan dalam Islam dianjurkan kepada kita untuk berpenampilan yang rapi, bersih. Orang Islam mesti bersih. Bagaimana dalam syariat kita ada khisalul fitrah, perkara-perkara kesucian yang diatur oleh syariat. Ada tabyimun adhafir, gunting kuku segala macam. Kemudian membersihkan mulut ketiak, ya. Kemudian apa lagi itu? Nah, ini namanya kebersihan dalam Islam. Ada yang namanya mandi wajib, ada yang namanya mandi sunnah, ada al-wudu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nazafana, yang membersihkan kita dengan itu syariat. Jadi harus penampilan bagus. Rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apalagi zaman sekarang ya. Orang penampilan kayak model kita pakai kain, pakai serempet, ya. Nah, dianggap rendah gitu. Nanti masuk ke mall aja ya, pakai sarung kayak begini nih ya. Bawa kantong kresek, ini sapang itu dari belakang ya. Jangan-jangan bom nih orangnya gitu. Ya. Jadi penampilan yang rapi dengan niat apa? Memuliakan agama Islam. Nah, jadi sifat sombong ini harus dihilangkan, diobatin sama kita. Memang berat, sombong penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Ya, bahkan aslu maksiat iblis, asal dari maksiat iblis. Nah, itu sombong namanya. La yurja ghufranuha, yang sulit diharapkan pengampunannya. Ya, karena sombong ini luar biasa. Dan caranya gimana? Untuk kita menghilangkan itu penyakit, ya langsung diobati. Nah, kalau terlintas pada diri kita merasa lebih baik dari orang lain, dengan apa? Istighfar. Istighfar. Diobati. Jadi bukan diturutin, tapi diobati. Sebagaimana kisah yang pernah kita utarakan, sahabat Nabi, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, Amirul Mukminin, dia sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, sudah menjadi khalifah. Beliau suatu ketika mengangkut, ya, menggotong al-girbah. Girbah itu satu bejana tempat air yang terbuat dari kulit. Dipanggul sama beliau, diisikan air penuh, kemudian diisikan ke rumah bak-bak mandi perempuan tua, ya, yang suaminya sudah meninggal, keluar sini. Bak-bak mandinya apa dipenuhi oleh beliau. Ini sudah menjadi Amirul Mukminin. Masyarakat pada melihat semuanya, orang tua, anak kecil pada melihat ini Amirul Mukminin ngapain dia, gotong-gotong air begitu, dipanggul sama beliau. Sehingga ada seorang sahabat yang menegur, mengatakan, ya Amirul Mukminin, la yanbaghi laka hadza. Wahai Amirul Mukminin, enggak seyogianya, enggak sebaiknya kamu melakukan ini, dibilang. Jangan. Ya, bahasanya enggak pantas lah pemimpin ya. Ya ada hebatnya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Nah, betul memang dibilang. Cuma kata dia apa? Lamma atatnil wufud bisam'i wa ta'ah dakhalat alayya nakhwa fa ahbabtu an aksirah. Dia mengatakan apa? Ketika datang kepadaku para utusan dari raja-raja keluar datang kepada saya, bisam'i wa ta'ah, yang mereka semuanya pada tunduk sama saya, taat sama saya, takut sama saya, maka masuk ke dalam diri saya nahwa, takabbur, sombong, merasa lebih baik. Ya, kan biasa begitu tuh ya. Orang tua kita langsung merasa lebih baik, merasa di atas.
Astagfirullah langsung. Fa'ahbabtu an aksiraha. Aku pengen menghancurkan ini sifat, dia bilang. Ada apa merasa lebih baik dari orang? Gimana caranya diobatin? Langsung dibanggul gitu kan. Orang-orang pada liatin rumahnya itu. Iya, ya, biar menghilangkan sifat sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Makanya penyakit yang seperti itu, nah tadi yang Al-Fakir sampaikan, langsung kita obatin. Langsung kita obatin. Oleh karena itu Imam Ali pernah mengatakan begini. Nah, ini kalimat yang luar biasa. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kamu di sisi Allah sebaik-baiknya orang. Kalau di hadapan Allah kita usahakan sekuat tenaga menjadi sebaik-baiknya orang dalam ibadah kepada Allah. Dalam apa? Berubudiyah kepada Allah Subhanahu, dalam mengabdi menyembah kepada Allah, jadilah sebaik-baiknya makhluk. Ibadah yang terbaik usahakan. Tapi wa kun 'inda nafsi. Jadilah kamu di hadapan, di sisi nafsumu, dirimu, lihat dirimu syarran nas, paling buruknya orang. Kalau kita mandang diri kita anggap paling buruknya orang. Paling maksiat kepada Allah, orang yang paling lalai dalam khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kalau lihat diri kita, mandang diri kita anggap orang paling buruk kan. Sehingga apa? Enggak ada sifat merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih di atas, enggak ada. Itu sifat penyakit hati. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kasih contoh kepada kita. Ya, bagaimana caranya dibilang kalau kamu ketemu sama orang, ya kamu dalam hati kamu tanamkan ini orang lebih baik dari saya, ibadahnya lebih bagus dari saya. Kalau yang kamu jumpai orang tua, dalam hati kamu bilang ini orang lebih baik dari saya. Lebih dulu ibadah kepada Allah daripada saya. Orang tua lebih kenal Allah dahulu daripada saya. Kalau yang kamu hadapi orang anak kecil, tanamkan dalam hati kita bilang ini orang masih kecil, nggak maksiat kepada Allah, nggak punya dosa. Dosa saya banyak. Yang nggak ragu lagi dah, dia lebih baik daripada saya. Seterusnya begitu. Ya, jadi nggak merasa lebih baik dari orang lain. Karena penyakit sombong ini penyakit yang membinasakan. Kemudian, wa qala ta'ala, disebutkan juga dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini sifat tentang orang-orang yang penyabar, yang bisa menahan sifat marahnya dia. Ya. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan al-ghaidh ini di atas marahnya, murka kayak begitu. Al-kafin bisa menahan sifat marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta suka kepada orang yang berbuat baik. Nah, ini dalam ayat di atas yang barusan kita baca tentang sifat orang mukmin sejati. Apa sifatnya? Yang pertama, dapat mampu menahan marah. Ya. Ini paling sulit, menahan atau mengendalikan marah. Yang kedua sifatnya wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Itu paling berat. Memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang cinta kepada orang yang berbuat baik. Ya, bukan berarti umat Islam ini diperintahkan untuk kita menghilangkan sifat marah, bukan. Sifat marah masih ada. Ya, bukan diperintahkan untuk menghilangkan. Yang diperintahkan untuk kita bisa mengendalikan sifat marah. Lagi marah bisa dikendalikan. Itu yang dianjurin begitu. Karena marah ini butuh suatu saat butuh kita. Mesti ada marah di situ. Ya, marah sesuai dengan kebenaran. Apabila agama kita dihina, nabi kita dihina, itu marah luar biasa. Ya, itu marahnya Nabi begitu. Idza biya hablullah lam yakum ahadun lighadabi. Kalau syariat Allah dihina, agama Allah dihina, marah Rasulullah, enggak ada sahabat pun yang bisa mencegah marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hak Allah dilecehkan.
Tapi kalau hak pribadi diganggu, dihina, dimaki-maki, apa sifatnya? Ya'fu wa la yujawi. Sifatnya memaafkan, kagak balas jawab. Bayangin dia, orang yang ngaji-maki nggak balas jawab, orang yang hina nggak balas dijawab. Bahkan ya'fu, memaafkan sifatnya. Kalau tentang dirinya dimaafkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan terbalik ya. Terbalik, kalau urusan pribadi keluarga marah luar biasa. Organisasi diganggu, cabut golok kan gitu. Tapi kalau agamanya dihina, nabinya dihina, diam aja, pura-pura budak jadinya. Nah ini terbalik gitu ya, terbalik. Ada kisah wal-ghadimin al-ghaib. Al-Imam Ali ya masalahnya. Dia punya anak kecil, masih kecil. Ada hamba sahaya milik dia sedang namanya masak air. Masuk air di tempat yang besar, ya kuali begitu besar, air dimasak, mendidih. Tiba-tiba ketika hamba sahanya itu pengen mindahin atau gimana, terjatuh. Ini air yang banyak ini yang panas mengenai anak kecil, anak daripada Ali Zainal Abidin, sehingga meninggal dunia. Terus sirah meninggal dunia ya, panas. Ini kira-kira bapaknya ngamuk gak ini? Ini budak dibaca urusan. Ngamuk, marah betul. Marah, sama. Imam Ali juga marah. Ali Zainal Abidin marah. Iya. Marah. Pas dia marah ini terhadap budaknya itu, ini budak saking takutnya baca Al-Quran. Ayat yang barusan dibaca tuh kita. Wal ghadimin al-ghaib. Ya, sifat yang disebutkan orang-orang mukmin sejati nih yang bisa menahan sifat marah. Nah, orang soleh dengan ayat Al-Quran gemeter takut. Ya, kalau didengarkan dibaca di hadapan mereka ayat Al-Quran, ya mereka takut, tunduk patuh segala macam. Wal kadhimin al-ghaidh, wal kadhimin al-ghaidh, ya. Apa namanya? Orang-orang yang bisa menahan daripada langsung ditahan begitu. Sifat orang mukmin sejati. Di mudah lurusin lagi baca wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka maafin orang lain. Kata Imam Ali Al-Abidin ya, ini saya maafin dibilang. Ya. Yang budak baca lagi terusannya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Dengar itu, sudah itu bebas dibilang. Ente merdeka. Dia habis matiin anaknya dia merdeka, langsung dimaafi, dimerdekakan. Gara-gara dengar daripada ayat Al-Quran. Begitu orang-orang soleh dengar bacaan Quran senang dengan bacaan Quran, dan ya takut dengar bacaan Quran langsung ya Allah praktekin seperti itu. Luar biasa. Wa qala ta'ala, kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Ya. Ini khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma umum juga buat kita. Jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkan yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Arti berpaling apa? Ya jangan dianggapin, ya jangan ngeladenin. Sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dalam syairnya mengatakan, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairu ijabatihi as-sukutu." Apabila orang bodoh berucap, jangan dijawab. Ya, sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Ngeladenin ya susah, dia nggak pakai ilmu, berat. Pakai hawa nafsu susah. Ya, sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Makanya wa'rid 'anil jahil, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Jangan ngikutin hawa nafsunya begitu. At-targhib fil wudu, anjuran di dalam berwudu, wa fi isbaghihi, dan anjuran di dalam menyempurnakan wudu, wa iqalatil ghurrah, dan memanjangkan al-ghurrah. Al-ghurrah ini batasan yang lebih dari batasan wajib. Jadi dilebihkan basuhannya, muka lebih
tangan dilebihin, kaki dilebihin sampai betis begitu maksudnya. Ya. Wa ma yuqalu ba'da wudu, dan doa yang dibaca setelah berwudu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Khitab kepada orang-orang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati ay aradtumus shalah. Apabila kalian ingin mengerjakan salat, ya fagsilu wujuhakum, dulu basuh wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini ayat Al-Qur'an menerangkan 4 rukun dalam berwudu. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, dan basuh kaki. Nah, sedangkan arkanul wudu, rukun wudu ada berapa? Ada 6. Ya, makanya ulama mengatakan rukun wudu ada 6. Arba'atun sabatat bil Quran, yang 4 disebutkan dalam Al-Quran tadi itu yang biasa kita baca. Wasnani bis sunnah, dan 2 rukun disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama an-niyah. Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Ibadah sebagai niat. Ya. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis at-tartib. Tertib di dalam berwudu. Disebutkan dalam riwayat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a murattaban. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berwudu secara tertib. Sehingga ulama bilang rukun wudu ada 6 nih. Pentingnya itu ya kalau kita ngikuti ulama. Jelas ini ya. Ya. Nah, ini yang apa namanya? Tertib dijadikan sebagai rukun wudu. Berdasarkan apa tertib? Ayat kan disebutin. Kalau kita pahami dalam luar biasa. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan zakarallah, Allah menyebutkan kalimat al-masah bainal maghsulin, di antara 2 kalimat ghusul, linuqtati tartib, dengan tujuan untuk tertib dalam wudu. Coba kita perhatikan ayat sebentar ya. Allah berfirman begini, fagsilu wujuhakum. Fagsilu, ini kalimat ghusul. Ghusul itu membasuh. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, wawunya wal ataf. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ai wagsilu aydiyakum. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Yang ketiga, ketika menyebutkan kalimat kepala, wamsahu biru'usikum. Yang ketiga, dan usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Ini pakai bi ya, biru'usikum. Kita belajar bahasa Arab, ini harfu jar namanya. Ya, harfu jar, biru'usikum. Terus wa arjulakum. Nah, ini kalimat perhatikan, wa arjulakum ilal ka'bain. Kenapa dibaca arjulakum? Wawunya wal ataf, atafnya bukan kepada biru'usikum, tapi fagsilu. Igsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, begitu. Sedikit ya kita pahami, karena kalau ataf ini waw yang mengikuti kalimat sebelumnya. Biasanya ya itu mengikuti kalimat terdekat. Kalau terdekat apa? Biru'usikum wa arjulikum, dibaca kasrah ini. Berarti kalau dibaca kasrah, ya kaki diusap, bukan dibasuh. Nah, makanya Imam Syafi'i bilang begitu. Allah menyebutkan kalimat al-masah, mengusap, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Usap bukan gusul ya. Ya gusul nggak apa-apa, tapi usap cukup. Cuma kalau muka diusap kurang, nggak boleh. Jadi ada perbedaan ini antara gusul membasuh dengan mengusap. Begini. Kalau gusul ingisalul ma, mengalirkan air. Mengalirkan, makanya mesti ada di sini air yang dibasuh pakai. Itu mengalirkan. Muka mesti dialirkan, tangan, kaki.
Kalau masak, al-masak, tangan ente airin, basah kan? Basah ya. Kemudian ente usap. Itu namanya masak namanya. Tanpa ada pengaliran air. Makanya ketika kepala cukup diusap gini. Yang penting tangan kita basah, diusap, cukup udah selesai. Ya. Tapi kalau misalnya muka, ente cuma basahin doang begini, basah doang, usap, ini belum benar namanya. Walaupun semuanya basah, walaupun mukanya semuanya basah, karena kalimatnya usul harus indisol dialirkan daripada air. Beda di sini ya. Nah, Imam Syafi'i bilang Allah menyebutkan kalimat nasah di antara dua kalimat usul itu linuktatit tartib untuk tujuan tertib dalam berhukum. Jadi wajib secara tertib. Dalam luar biasa. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, ala ma yamhullah bihil khataya, atas amal yang Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah angkat dengannya, dengan amal itu ad-darajat, derajat. Nabi nanya kepada sahabat begitu. Qalu, maka serempak mereka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan biasa aja ya, sahabat juga semangat gitu. Ya, Nabi bilang begini, maukah kalian aku tunjukkan satu amal yang mana amal itu bisa menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian. Sahabat semangat, mau wahai Rasulullah. Karena maka Nabi bersabda, yang pertama isbagul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu 'alal makarih, atas waktu yang tidak disenangi. Atas waktu yang tidak disenangi. Menyempurnakan wudu 'alal makarih. Seperti apa contohnya? Di waktu dingin misalnya. Itu lagi di puncak pas daya. Mau salat subuh di masjid At-Ta'awun, ya. Ini kira-kira dingin nggak? Dingin air. Wudu, dingin luar biasa, tapi tetap ente menyempurnakan wudu. Ente lawan, ente paksa, sempurnakan wudunya, ya. Nggak cukup yang wajib doang, yang sunnahnya dipraktekin semuanya. Sampai bunbunannya diusap, ya, atas lehernya. Ketika basuh tangannya sampai sini, ya. Ketika usap kepala semuanya diusap, kan gitu ya, dipaksain oleh ente. Namanya apa? Ini isbagul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disenangi. Kaki sampai betis ke atas. Kan biasanya kalau yang dingin kayak begitu paling yang wajib-wajib doang ya, kepala cewek-cewekan. Tapi tetap dia disempurnakan dipaksain sama dia. Ini isbagul wudu 'alal makari. Jadi luar biasa. Yang pertama kata Nabi, amal yang bisa menggugurkan kita punya dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua kata Nabi, wa kasratul khutu' ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Untuk sholat, tambah sholat. Artinya apa? Untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya. Untuk mengerjakan sholat secara berjamaah di jalan. Dia dengar azan, dia datang ke masjid di musola untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, berbanyak langkah. Ini langkah yang kita langkahkan, bumi yang kita injak, dalam riwayat nanti akan menjadi saksi ke akhirat. Ya, makanya ada anjuran, perginya jalannya beda, pulangnya beda. Ya, apa? Jangan mulu jalannya. Walaupun sih kita kadang-kadang kurang perhatian begitu. Ini langkah yang kita langkahkan menuju tempat kebaikan, majelis taklim, untuk sholat jamaah, ini luar biasa. Tanah yang kita pinjam akan menjadi saksi buat kita. Begitu. Dan itu dalam syariat kita dibenarkan. Makanya sunnah tuh dalam mengerjakan sholat sunnah, ayatanagal, untuk dia pindah-pindah. Sholat di sini,
geser dikit, betul? Geser. Biar tujuannya apa? Biar saksinya semakin banyak. Jadi bumi yang menjadi pijakan dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah di bulan pernah ngijak saya ibadah. Nah, bahkan disunahkan kepada kita untuk ihya'ul buq'ah, menghidupkan tempat yang mana tempat tersebut nggak ada orang yang ibadah kepada Allah. Itu lagi naik gunung misalnya, kan jarang orang sholat di situ ya. Nah ini sholat luar kali sih untuk menghidupkan tempat dan dijadikan saksi itu, memperbanyak saksi dia. Nah, bumi yang kita jadikan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid mushola untuk sholat jamaah. Wantidharus shalah ba'da shalah. Yang ketiga kata Nabi, menunggu sholat setelah sholat. Amal yang ketiga kata Nabi yang bisa menggugurkan kita punya dosa dan mengangkat derajat, menunggu sholat setelah sholat. Gimana gambaran itu ya? Biasanya itu maghrib itu bisa. Habis sholat maghrib jamaah, ada kadang-kadang kita baca ratibah, baca Quran sampai nunggu kedatangan sholat isya. Termasuk tuh menunggu sholat setelah sholat. Atau kadang-kadang habis maghrib ada majlis taklim, betul? Nunggu sampai isya. Termasuk tuh menunggu sholat setelah sholat. Nah ini tiga amalan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ini adalah satu ikatan untuk kalian. Ini adalah satu ikatan untuk kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Annal muwadzabah ala tahara was salat, orang yang istiqamah ya menjaga atas taharah bersuci, wassalati dan salat, kal jihad fi sabilillah, digambarkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Malik wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bimakna. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi kata Nabi ada tiga amalan tuh ya yang bisa menggugurkan kita punya dosa dan mengangkat derajat kita. Sahabat dikasih tahu semangat, mau Nabi. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah apa? Isbagul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disenangi. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid, mushola, ke tempat sholat untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Nah, ini yang bisa melakukan orang yang istiqomah berat. Ya, dengar azan meski kan begitu. Kadang-kadang dengar azan tidur dia. Berbahaya. Kemudian anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ummati yud'auna yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, umatku akan dipanggil nanti pada hari kiamat gurran muhajjalin min asaril wudu, dalam keadaan mukanya bercahaya, kaki tangannya bercahaya, min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu. Di antara Nabi mengenalkan umatnya itu dengan cahaya dari bekas wudu yang kita lakukan di dunia. Faman istata'a, maka siapa orang yang bisa ayyutila qurratahu, untuk dia memperbanyak ya cahayanya, falyaf'al, hendaknya dia melakukan ya. Ini artinya apa? Kata Rasulullah, siapa orang yang bisa untuk dia memanjangkan, memperbanyak cahayanya, maka hendaknya dia lakukan. Ya, artinya apa? Ulama mengatakan arti memperpanjang, memperbanyak cahayanya dengan ia menyempurnakan daripada wudu, enggak sebatas yang wajib doang. Contoh misalnya, batasan muka kan dari tempat tubuhnya rambut sampai dagu, dari kuping ke kuping saja. Ini yang wajib aja, yang wajib. Cuma dia pakai sunnahnya juga. Ya, bun-bunannya juga dibasuh sama dia, kupingnya dibasuh sama dia, sampai atas lehernya juga dibasuh, sehingga cahayanya semakin banyak. Batasan wajib basuh tangan sampai
siku lebihkan dikit, tapi sunnahnya dipakai sampai sini dia, sehingga cahayanya sampai sini. Sunnah dalam basuhan kepala dalam mazhab kita cukup colok, cukup betul, cuma dia diusap semuanya sehingga cahayanya kepalanya semuanya ada cahaya. Begitu juga ketika membasuh kaki, yang wajib sampai mata kaki, lebihin sedikit, cuma dia pakai sunnahnya juga sampai betis, bahkan ada pendapat ila rubbah, sampai daripada lutut, sehingga cahayanya semakin banyak. Makanya Nabi bilang apa? Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, falyaf'al, hendaknya dia melakukan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berikan kekuatan istiqamah kepada kita, orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat wal afiat. Orang tua kita telah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah berkat di hadzal majlis al-mubarak, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya jadikan rawdah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyah salihah. Wa kama waslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina amin ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala Allah fatub 'alaina tawbah tawsir kulli hawba wastur lana al'adhi wa amin raw'ati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin ya rabbi فضلا وجودا منا لإكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد لله في البدء والثناء.